Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kita selalu ingat, insya Allah kita akan termasuk orang yang mau berusaha mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan merasa malu manakala meninggalkan perintahnya. Kalau ingat penjelasan tadi tuh, Allah yang ngasih kita kehidupan, yang menciptakan kita. Selain menciptakan, kita udah diciptain, enggak ditelantarin gitu aja. Kita renungi nih, ini renungan bersama. Kita diciptakan oleh Allah ke dunia yang tidak ditelantarkan kemudian begitu saja. Udah diciptain dianggurin aja misalnya, enggak begitu. Tapi oleh Allah diberikan akal, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kekuatan, dan diberikan nikmat rezeki atau berupa harta. Itu semua Allah yang jamin, Allah yang tanggung. Makanya kalau urusan rezeki semua makhluk Allah berikan. Dengan sifat maha pengasihnya Allah, Allah berikan rezeki kepada makhluknya tanpa pilih kasih. Nah, ini perbedaan rezeki dengan berkah nih, kita harus tahu. Perbedaan rezeki sama berkah itu beda. Kalau rezeki semua makhluk Allah berikan, nggak pilih kasih. Mau yang suka sholat atau yang nggak suka sholat, Allah kasih. Mau yang beriman atau yang nggak beriman ke Allah, semuanya Allah hanya saja kadarnya Allah yang ngatur. Kadar apa? Kadar banyak dikitnya rezeki yang Allah berikan, Allah yang ngatur, bukan kita. Kalau kita mah cuma bisa berusaha, berambisi, ama ngayal, ama ngehayal, bener. Ambisi kepengen mah banyak dapetnya, pengen mah kaya, tapi cuma bisa kepengen doang, karena yang nentuin Allah. Yang udah dikasih harta banyak atau tergolong kaya, kaya apa haya? Yang tergolong kaya itu yang nentuin siapa? Allah. Jangan sombong tuh orang-orang yang kaya. Jangan menganggap, jangan sombong, jangan sampai lupa kepada Allah. Ya ini karena kerja keras saya kalau nggak kerja keras nggak bakal begini. Itu omongan begitu salah apa bener? Salah. Kalau kata Mandra, sombong amat. Ya, jadi harusnya merendah. Ya, kalau bukan karena pertolongan Allah, saya nggak bakal sampai pada titik ini. Begitu. Jadi kata-kata kalau saya nggak kerja keras, oh itu singkirin tuh. Karena semua hakikat dia bisa kerja keras itu dengan pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong Allah nggak bakal bisa. Jangan pun kerja, ngangkat gelas mau minum, kalau Allah nggak ngehendaki, bisa nggak kita ngangkat? Nggak bisa. Itu kalau kita ngaji tauhid, semuanya kita akan terbuka. Kita akan bisa mengendalikan diri, akan bisa sadar bahwa kita tuh nggak pantas untuk sombong, karena semuanya pemberian Allah, milik Allah. Jadi untuk urusan rezeki Allah yang atur. Kita harus yakin semuanya Allah berikan rezeki. Nggak ada makhluk yang hidup di dunia yang nggak diberikan rezeki. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya tidaklah ada satupun makhluk yang melata, yang merayap, yang bergerak di muka bumi, melainkan rezekinya telah ditentukan. Udah kita yakinin aja tuh ya, tapi jangan membuat kita jadi pemalas. Kata Ustadz juga udah dijamin katanya rezekinya. Kalau gitu malah ngapain kerja? Belum lama ada yang nanya ke saya, Ustadz, kalau segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, kenapa kita harus masih berdoa? Pertanyaannya gitu. Kalau segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, ajal udah ditentukan, kematian udah ditentukan, rezeki ditentukan, sehat sakit ditentukan, celaka bahagianya seseorang ditentukan, kenapa kita masih berdoa? Jadi maksud dia mungkin apakah udah diem aja lah gitu.
Yang menjadi penghuni surga, penghuni neraka udah ditentukan. Kenapa kita masih berusaha? Kata dia begitu. Jawabannya simpel. Situ yakin segala sesuatu udah ditentukan, termasuk rezeki. Iya. Situ kerja. Iya. Kenapa nggak diem aja di rumah? Gimana tuh? Dia yakin semuanya udah ditentukan, termasuk rezeki. Kenapa dia masih kerja? Nggak bisa jawab kan? Bingung. Coba pikirin gak? Harusnya kalau dia udah yakin, ya semuanya udah ditentukan, udah nggak usah kerja, di rumah aja ngarepin duit jatuh ngegedebluk dari atas tuh. Ngahayal gitu ya. Jadi maksudnya begini, kita wajib memang yakin segala sesuatu udah ditentukan, tapi kita tetap diperintah oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus beramal. Tuh ingat, kita wajib meyakini semua udah ditentukan, tapi kata Nabi, i'malu, tetaplah kalian beramal. Walaupun setiap makhluk udah ditentukan, ini masuk surga, ini masuk neraka, tapi bagian kita kan kita nggak tahu kita bagian yang mana. Bener? Miskin kaya Allah yang ngatur, cuma kita nggak tahu nih kita bagian yang mana, mau miskin apa yang kaya, kan karena mati juga belum kita. Kan hidup ke depan seseorang nggak ada yang tahu nasibnya gimana. Bener? Kaya miskin udah ditentukan, kita jangan dulu maksudnya nyerah. Wah kayaknya ini gue miskin nih, karena gue sekarang miskin. Ya sekarang, untuk hidup ke depan, sedetik ke depan kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Begitupun nasib seseorang ke depan, apakah tetap miskin atau dia berubah menjadi kaya, itu semua serahkan, itu Allah yang ngatur. Udah tugas kita tetap bekerja, yang kerja terus kerja, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting selain kita semangat kerja, nasihat saya kepada semuanya termasuk diri saya sendiri, selain kita terus berusaha beramal, bekerja, bagi yang bekerja juga jangan tinggalkan perintah Allah, dan hidup jangan coba-coba cari masalah. Cari masalah apa? Sebab kalau udah cari masalah, maksud cari masalah itu menerjang larangan Allah. Apa-apa yang udah dilarang oleh Allah sama dia diterjang, dikerjain, itu namanya cari masalah. Ketika udah berani cari masalah, biasanya dampak buruknya itu akan mempengaruhi hidupnya jadi semakin terpuruk, terlebih urusan ekonominya. Kan banyak ya, Allah melarang judi, Allah melarang apalagi, banyak larangan Allah. Nah itu yang dilarang itu tinggalkan. Kalau itu dikerjakan, karuhan dosa mah, dampak buruknya itu akan sangat dirasakan nanti olehnya. Para jamaah yang saya hormati, itu rezeki, yakin kita semua ditentukan. Tapi kalau berkah, tadi berkah, saya tadi banyak menyebutkan berkah, berkah, berkah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi. Kalau rezeki semua diberikan, tapi kalau berkah enggak semua makhluk Allah berikan berkah. Kalau berkah itu Allah berikan kepada hambanya yang Allah pilih. Yursiluha limay yasha, Allah mengirimkan keberkahan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya kita kalau dalam doa kunut lagi sholat subuh, itu kita ada baca wabarik lana fima a'toita. Iya bener, kalau dibaca ujungnya a'toita, tapi kalau dibaca disukunin dimatiin a'toit gitu ya. Allahumma hdina fiman hadait. Ibu tadi dibaca ujungnya tadi Allahumma hdina fiman hadaita gitu. Nggak apa-apa sih kok. Lah doa makan itu mah jadinya. Ntar takutnya minal hubusi juga ntar.